Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting love. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Selamat pagi jemaat, shalom. Pagi ini kita akan latihan lagu bersama. Ini lagu yang diturunkan oleh LPJ GPM, nyanyian GPM nomor 139 dan nyanyian GPM nomor 140.
Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Datanglah segera ya Roh Kudus, satukanlah hati kami ya Roh Kudus, kuatkanlah iman kami ya Roh Kudus. Datanglah segera ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat angkat syukur bagi-Mu. Datanglah segera ya Roh Kudus. Datang, datang ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Datanglah segera ya Roh Kudus. Iya, yang berikutnya nyanyian GPM 140. Roh Kudus hadir di sini, mengurapi hati ini. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Roh Kudus hadir di sini, mengurapi hati ini. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Ya, demikian lagu-lagu yang diajarkan. Kiranya pada saat beribadah kita boleh menyanyikan bersama. Selamat pagi, Shalom.
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, Ebenezer Klasis Kota Ambon, nomor 22 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Angkerum, pelayanan sepekan ini. 1.1. Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Rahel A. Sabteno Latuheru. 2. Diaken Megi M. Latumahina Haumahu. 3. Penatua Hana A. Paisengo. 4. Diaken Monalisa JF Kiriweno Pelamonia. 5. Penatua Freli Somokil Sopakua. 6. Diaken Martinus Usmani. 1.2. Diberitahukan kepada pengasuh jemaat GPM Ebenezer bahwa bimbingan pengasuh akan berlangsung hari ini bertempat di gedung gereja Ebenezer pada pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Mohon kehadiran seluruh pengasuh dalam proses bimbingan tersebut. 1.3. Kebaktian wadah tingkat jemaat akan berlangsung dengan pengaturan sebagai berikut. 1. Kebaktian kemitraan laki-laki perempuan tingkat jemaat akan berlangsung pada Selasa 7 Juni 2022 pukul 19 waktu Indonesia Timur bertempat di gedung gereja Ebenezer. 2. Kebaktian AM GPM cabang Ebenezer akan berlangsung pada Kamis 9 Juni 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Timur bertempat di gedung gereja Gloria. 3. Kebaktian sektor pelayanan akan berlangsung pada Jumat 10 Juni 2022 bertempat di sektor masing-masing. 1.4. Kebaktian syukur Pentakosta kedua akan berlangsung pada hari esok, Senin 6 Juni 2022, bertempat di 2 gedung gereja pada pukul 7 waktu Indonesia Timur dan akan ditandai dengan dentang lonceng kebaktian pada pukul 6 subuh. 2. Angkarum, pelayanan pekan depan. 2.1. Pengaturan tugas kolektaan paduan suara dan tim Pelda dalam kebaktian pekan depan tanggal 12 Juni 2022 adalah sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30 pagi. Kolektaan ranting 5, paduan suara Romans, tim Pelda kelompok Shalom dan Piniel. Pukul 9, kolektaan ranting 9, paduan suara Eklesia, tim Pelda kelompok Getsemani dan Peniel. Gereja Gloria pukul 7 pagi, kolektaan ranting 13, paduan suara Maranatha, tim Pelda kelompok Sion. 3. Angkarum 3.1. Dalam rangka menopang pergumulan jemaat terkait penyelesaian 2 pekerjaan fisik di tengah-tengah jemaat ini, baik itu pembangunan gedung gereja Gloria maupun Pastori 4, maka majelis jemaat dan panitia akan melaksanakan kegiatan Ebenezer bermazmur dan berkurban yang akan berlangsung pada tanggal 19 Juni 2022 mendatang. Oleh sebab itu, kami berharap bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dapat menopang proses tersebut baik dalam doa gumul keluarga, tetapi juga melalui atensi dan partisipasi bersama. 3.2. Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Sekolah Kristen Caritas, Sekolah Citra Kasih, dan SMK Kesehatan Nusaniwe Ambon dan SMA Kristen YPKPM Ambon melalui Majelis Jemaat GPM Ebenezer menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun akademik 2022-2023. Informasi lebih lanjut dan formulir pendaftaran dapat diperoleh di kantor jemaat GPM Ebenezer pada setiap jam kerja. 3.3.
Panitia Lomba Klasis Kota Ambon Cup 2 telah membuka pendaftaran perlombaan untuk beberapa mata lomba antara lain paduan suara dewasa campuran, paduan trompet, solo anak, solo pendeta, debat lomba video dan foto kreatif, dan mengail mania. Info lebih lanjut dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. 3.4 Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis, dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga kehidupan, perkataan, dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat, di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka dapat menyimbangi waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung gereja Gloria dan rumah Pastori 4. 4 Angkarum, pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1 Tata kebaktian akan dipergunakan adalah tata kebaktian Pentakosta. 4.2 Pelayanan firman dalam kebaktian saat ini adalah di Gereja Ebenezer pukul 9 pagi, dilayani oleh Pendeta Ramsel Sileti, Sarjana Sains Teologi, Ketua Majelis Jemaat GPM Wailana Lana, Jemaat Mitra di Klasis Buru Utara. 4.3 Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat berkebaktian Tuhan. Dalam kebaktian saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan, nyanyian jemaat GPM nomor 139. Ambon 6 Juni 2022, Majelis Jemaat Gereja Pertesan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlip J.A. Koritelu, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Beninitus Makasale. Datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Datanglah segera ya Roh Kudus, satukanlah hati kami ya Roh Kudus.
segera ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat angkat syukur bagimu. Datanglah segera ya Roh Kudus. Datang, datang ya Roh Kudus, Datanglah segera ya Roh Kudus, datanglah segera ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Datanglah segera ya Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus adalah penghibur yang mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat seluruh dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, kita akan ada dalam perenungan dan pengakuan. Ketika Roh Kudus hadir dan berkarya, maka kita dituntun untuk hidup tanpa kekhawatiran dan rasa takut. Sebab kita tahu tanpa Roh Kudus, kita tersesat dan tak berdaya dalam gembara dunia ini. Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta itu juga adalah roh yang memimpin kita di masa kini untuk menjadi pembawa kesejukan, pemberi semangat dan berani untuk membela kebenaran dan keadilan. Di hari Pentakosta ini, marilah kita merenung sejenak. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus? ya Roh Kudus, datanglah bagi kami, penuhilah dan tinggal dalam hati. Ya Roh Kudus, ajar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mengaku dalam segala gembara hidup ini ada banyak keping dosa yang terhampar di sepanjang perjalanan kehidupan kami.
kami mohon pengampunan-Mu, ya Allah. Tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Roh Kudus, terangi jalan kami, arahkanlah kepada cahaya-Mu. Ya Roh Kudus, kobarkan iman kami, agar kami menjadi saksi-Mu. Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah seperti lidah-lidah api, membakar semangat untuk bersaksi, membangkitkan karunia-karunia rohani, membangun tubuh Kristus menjadi satu hati. Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta, agar disaksikan kepada semua suku bangsa, diperingati umat Allah sepanjang masa, menjadi berkat bagi anak cucu yang percaya. Roh Kudus masih tercurah terus bagi mereka yang percaya kepada Kristus, agar senantiasa hidup kudus sebagai umat Allah yang sudah ditebus. Roh Kudus hadir di sini, mengurapi hati ini. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Roh Kudus hadir di sini, mengurapi hati ini. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah pengampunan. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi saudara-saudara, hiduplah sesuai firman Tuhan, sebagai umatnya yang hiduplah dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kemurahan hati, dan dalam pemberitaan kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku
dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan firman Tuhan ini dia terambil dari Kisah Para Rasul 4, ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-31. Kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus, selaku jemaat kami mengucap syukur Tuhan, karena kami sadar begitu besar kasih cinta Tuhan. Tuhan boleh menyertai kehidupan kami, sehingga kami bisa ada di pagi ini. Selaku jemaat Tuhan, kami ada dalam kebaktian Pantekosta. Dan di dalam kebaktian ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Kami minta tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, supaya ketika kami membaca Alkitab ini, kami dapat mengerti dan memahami, bahkan kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami minta juga Tuhan memberkati Bapak Pendeta lewat pemberitaan firman pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan ini kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu secara bersama-sama membaca ayatnya yang genap. Dan setelah pembacaan firman Tuhan kita menyanyi lagu Haleluya, Haleluya. Kita mulai baca dari judulnya. Kita mulai. Doa Jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka rekah perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Petrus, Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Satu hal yang masih terlintas di dalam pikiran beta bahwa ketika masih sekolah minggu, kemudian beranjak dewasa dan masuk di Fakultas Teologi angkatan 2005,
dan kemudian mendapat pemahaman tentang ajaran-ajaran gereja ya, teologi yang juga banyak diikuti oleh teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang ada di SKIP, Bapak Ibu Saudara, semua puan anak-anak, dan yang masih terlintas dalam pikiran berkaitan dengan keturunan Pentakosta atau keturunan Roh Kudus. Dan yang menjadi semangat, yang menjadi spirit saat itu adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh salah seorang murid waktu dia mendapat pencerahan lewat keturunan Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani atau bahasa Latin apalah. Beta juga sedikit pahami akan, tetapi bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Nos autem predicamus Christum crucifixum. Kalau ada yang tahu kata ini dan fasih bahasa Yunani, minta maaf kalau salah bilang, sebab sulama di kampung jadi lidah sedikit kaku. Tapi kurang lebih, pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku. Kata nos autem predicamus crucifixum kemudian diejewantahkan, diterjemahkan ke dalam sub lokal budaya orang Maluku. Oleh karena itu, sekali lagi kita sapa dengan hangat Bapak Ibu Saudara semua yang berkebaktian di pagi ini dengan istilah ketong di buru sana. Ina ama kai wae basudara sira muan modan. Ya. Kalau ada yang pahami kata ini bukan Yunani, ya, ini bukan Melayu, ini bahasa kami di Buru Utara, Wailan Alana. Sekali lagi, kalau ada yang bisa menyapa beta dengan kalimat ini, boleh dibalas. Ina ama kai wae basudara sira muan modan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara semua, ya, shalom. Dia pengertian kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ketika kita sapa dengan hangat Bapak Ibu Saudara semua, muan modan, berharap Bapak Ibu bisa membalasnya dengan muan modan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, inama kai wae Saudara sira muan modan. Muan modan artinya damai sejahtera. Dia masih sejalan dengan kata nos autem predicamus Christum crucifixum atau Irene Humin atau yang lain-lain. Bapak Ibu, mengapa muan modan menjadi fokus lokus pemerintahan beta di pagi ini? Ya. Kata muan modan yang artinya damai sejahtera. Damai sejahtera yang dialami oleh para murid-murid Yesus saat itu, ya, kalau kita baca cerita secara menyeluruh di dalam Kisah Para Rasul, sebab firman Tuhan yang disodorkan dalam kebaktian pagi ini, dia mulai dari ayatnya yang ke-23 sampai pada ayatnya yang ke-31 dan yang seterusnya 32 sampai dengan ayatnya yang ke-37 adalah rangkaian cerita bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembacaan sebelumnya, yakni Petrus 4 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Oleh karena itu, secara konstruksi, secara bangun teologi, kita mau bilang for ketong bahwa sebenarnya apa yang ketong pahami tentang Pentakosta? Apa yang ketong tahu tentang Pentakosta? Dan kemudian apa yang ketong bikin tentang Pentakosta? Mungkinkah sekedar perayaan Kristiani yang tiap tahun dilakukan? Atau mungkinkah karena Pentakosta di tahun ini bertepatan dengan hari Minggu, oleh sebab itu orang semua harus datang sembahyang? Ataupun pemahaman-pemahaman lainnya yang Bapak Ibu Saudara semua punya. Tetapi bagi kami, bagi orang Buru, Pentakosta adalah sebuah istilah yang menggambarkan tentang hari ke-50. Ya, ini tidak lagi perlu dijelaskan apa itu hari ke-50. Masa di mana ketika Yesus bangkit dan kemudian selama 7 minggu Yesus berpuasa dan ditambah 1 hari dan kemudian terangkat ke surga. Pentakosta.
Sementara kami di Buru memahaminya dengan kalimat atau kata beton polima. Ya, kalau ada orang Buru minta maaf, salah kata lagi, jangan marah. Kita baru di Buru kok. Beton polima yang artinya hari ke-50 atau hari Pentakosta. Bagaimana beton polima dengan kemudian disandingkan dengan Pentakosta ini yang secara umum ketong su kenal. Secara menyeluruh warga gereja di gereja Protestan Maluku tahu dan pahami pasti apa itu Pentakosta. Sudah tidak bisa diragukan lagi tentang Pentakosta yang melekat di dalam diri seorang Kristen. Pentakosta yang ada di dalam pikiran bahkan sebagai hamba dan pelayan. Sudah sangat-sangat kental Bapak Ibu. Dan tidak bisa dipisahkan lagi antara Pentakosta dengan iman atau kehidupan seorang Kristiani. Namun yang menjadi pertanyaan kita sampai hari ini Bapak Ibu, yang menjadi persoalan kita sampai hari ini adalah bagaimana Pentakosta itu diberlakukan. Di Buru ketong bilang begini Bapak Ibu, bahwa kalau ketong so baca kang, ketong dengar kang, lalu ketong bikin akang. Namun kebanyakan yang ketong punya paham, yang ketong punya tahu, itu ketong pakai per ketong pun diri sendiri. Mau bicara Pentakosta seperti apa? Cuma gara-gara air babaso saya ketong bisa sembako senang sampai habis bulan. Ya, air babaso saya tahu Bapak Ibu tahu keseng air bacuci ya. Ketong di kampung bilang begitu. Cuma gara-gara jalan motor saja ketong bisa sembako senang sang oras. Oleh karena itu kehadiran ketorang, keberadaan ketorang di gereja dia sekedar hanya sampel. Dia hanya kamuflase yang menandakan bahwa ketorang ini sebagai orang-orang Kristen. Tapi ternyata ketong punya kehidupan, ketong punya kelakuan yang mencerminkan tentang apa itu Pentakosta, Bapak Ibu. Pentakosta beton polima menurut orang Buru adalah momentum lahirnya gereja dan misi pekabaran Injil. Pentakosta menjadi momentum baru hadirnya kuasa Allah dalam bentuk persekutuan jemaat yang saling membantu. Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus memberi perintah, memberi mandat atau meminta bantuan kepada murid-murid saat itu untuk pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku. Itu bantuan yang mestinya ketong juga perhitungkan. Sebab sekiranya kalau itu tidak ada murid-murid, kepada siapakah pertanyaannya Allah memberi perintah itu dan meminta bantuan? Dan melalui murid-murid, momentum persekutuan jemaat, Pentakosta menjadi bukti bahwa aktivitas pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja bukanlah aktivitas yang mulus dan lancar. Ya. Perintah atau bantuan yang diberikan dari Allah melalui Yesus Kristus dan dengan hari Pentakosta keturunan Roh Kudus kepada murid-murid supaya murid-murid pergilah. Dengan jaminan kuasa itu pun tidak menjadi jaminan bahwa murid-murid itu baik-baik saja. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah baca, yang pernah dengar, Yesaya sendiri harus dikorbankan, dibelah tubuhnya menjadi dua karena misi pekabaran Injil saat itu. Yohanes Pembaptis digoreng ya, dalam minyak panas-panas. Akan Petrus yang katanya disalib secara terbalik sampai mati. Ya. Dan misi yang tidak mulus, yang tidak gampang itu bukan karena Yesaya mati, bukan karena Yohanes dapat goreng, lalu kemudian bukan karena Petrus dapat salib terbalik, lalu misi itu dia berhenti di situ, dia stop di situ. Tidak, Bapak Ibu. Karena dengan kegigihan itu, dengan ketekunan itu, dengan ketulusan hati, dan dengan perantaraan Roh Kudus yang pastinya misi itu dia terus berjalan. Misi itu dia terus maju. Dia tidak mundur. Sehingga lahirlah gereja-gereja dan Bapak Ibu dan saya di saat ini. Bapak Ibu Saudara, persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, inama kaiwai saudara sira. Pentakosta
meyakinkan gereja bahwa Roh Kudus tetap berkarya untuk menuntun, memimpin gereja menghadapi berbagai tantangan, ancaman yang datang bertubi-tubi. Di dekade ini, akhir-akhir ini, ya, kita dengar gereja-gereja Tuhan banyak mendapat tekanan-tekanan, bahkan mendapat pressure, ya, intimidasi yang bertubi-tubi dan yang tak berhenti-berhenti. Tetapi akan menjadi sirna, akan menjadi sia-sia, akan menjadi percuma kalau dengan tekanan-tekanan itu, kalau dengan intimidasi itu, lalu ketong tanggalkan, ketong punya jubah kerohanian sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan. Akan menjadi percuma, ketong pun doa-doa dan sombayang-sombayang, ketong pun pergumulan, kalau memang persoalan-persoalan yang Bapak Ibu, saudara orang alami, ya, penindasan karena kebenaran yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, dia akan berhenti kalau memang ketorang pakai ketong pun kuat, kalau memang ketong pakai ketong pun mau, dan kalau memang ketong pakai ketong pun tahu. Yang mau dibilang dari ini adalah Bapak Ibu, mari dengan berbagai tekanan, ancaman, bertubi-tubi itu, satu hal yang ketong mesti bikin, satu hal yang boleh pernah ketong lupa, satu hal yang selalu dia menjadi bagian darah daging dari ketong pun tubuh adalah doa. Yakobus 5 ya ayat 16b, kalau yang salah dia bilang doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan akan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, Bapak Ibu. Kita menggaris bawahi doa orang benar. Pertanyaan berikut, siapakah itu orang benar? Apakah hanya pendeta yang orang benar? Apakah hanya majelis yang orang benar? Atau apakah hanya pengurus unit yang orang benar? Tidak, Bapak Ibu, tidak sebatas itu. Orang kata benar itu dilamatkan kepada setiap orang. Orang benar adalah setiap kepala keluarga Kristen yang percaya bahwa Allah selalu melabeli, Allah selalu menopang, Allah selalu tonggak belakang melalui Roh Kudus dalam setiap dia punya pergumulan, dalam setiap dia punya usaha, dalam setiap dia punya doa dan sembahyang. Sebab kalau pakai ikut ketompung kuat Bapak Ibu, kalau hanya pakai ketompung mau dan ketompung tahu, ya, maka bisa saja ketong feedback ke belakang, ketong balik ke belakang, murid-murid saat itu baku bunuh ke apa? Karena masing-masing berbicara dalam berbagai bahasa, masing-masing berbicara dengan berbagai kepentingan suku, masing-masing berbicara dengan kepentingan pribadi. Tetapi yang menjadi unik adalah, yang menjadi baik adalah ketika Roh Kudus menuntun mereka dan mereka menyampaikan kebenaran firman itu dengan berbagai bahasa. Dan salah satu bahasanya yang ketong orang buru bilang itu ya Bapak Ibu, muan modan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, doa itu dia harus menjadi fondasi. Doa itu dia harus menjadi tiang. Ketong di Tanimbar Bapak Ibu, ketong bilang doa itu dia sebagai tiang raja. Ibarat seorang tukang yang membangun rumah. Bapak Ibu bisa bandingkan, bisa pikirkan, kalau rumah itu yang ada tiang raja, apa yang jadi dengan rumah itu? Rumah yang Bapak Ibu tinggal ya. Kalau saja rumah itu dia yang ada tiang raja, kita selalu bilang kepada orang-orang bahwa setiap kepala keluarga itu adalah tiang doa. Bukan setiap kepala gereja, bukan setiap kepala unit, kepala sektor, atau kepala persekutuan. Setiap kepala keluarga, Bapak Ibu dan Beta adalah tiang doa. Dan kalau memang tiang doa atau tiang raja itu tidak dipolesi, tidak diprakarsai, tidak selalu diingat, maka akan menjadi sia-sia ketong punya perjalanan kehidupan. Sekalipun ketong terlihat baik-baik saja, sekalipun ketemu segala kebutuhan terpenuhi,
tapi krisis iman. Ya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga-keluarga yang telah dimerdekakan. Doa itu menjadi penting Bapak Ibu, dan menjadi sangat penting. Ya, ditegaskan ulang di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar. Orang benar adalah Bapak Ibu dan saya yang melakukan kehendak Allah seturut kasih dari Bapa berdasarkan dengan tuntunan Roh Kudus. Tapi kalau kebenaran itu karena pun kuat, pun tahu, pun mau, itu Bapak Ibu punya urusan dengan dunia ini. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, sama seperti Allah melalui Yesus Kristus kebangkitannya dan keturunan Roh Kudus dalam istilah Pentakosta, hari ke-50, beton polima menurut kami orang buru. Mau bilang for ketong semua Bapak Saudara bahwa mari Bapak Ibu, ketong baku tongka balakang, ketong baku topang. Ya, selalu menjadi kebiasaan ya, mungkin era ini adalah kepala-kepala keluarga, bapak-bapak selalu menganggap ya, mendominasi bahwa mereka yang kepala keluarga dan yang bekerja dan yang menafkahi. Tetapi kenyataan sesungguhnya Bapak Ibu bahwa ibarat tiang raja tadi, ya, kalau tukang pasti dia lebih tahu. Tiang raja itu kalau tidak ada tiang penyangga untuk topang, untuk skor tiang raja itu, maka dia tidak akan menjadi kokoh. Pesan yang paling konkret adalah kepala keluarga sebagai tiang raja atau tiang doa itu, kalau tidak ditopang, kalau tidak diskors oleh istri, oleh bini, oleh maitua, akan juga menjadi percuma Bapak Ibu. Peranan keluarga, papa dan mama, suami dan istri, itu menjadi sangat penting untuk keberlangsungan hidup masa depan, untuk anak-anak punya masa depan, untuk kehidupan hari-hari. Sekalipun cuma tukang bakul Bapak Ibu, sekalipun cuma bikin roti lah jual Bapak Ibu. Ya. Berkat memberi itu lebih besar daripada menerima. Yang tahu yang Bapak Ibu pahami soal berkat memberi itu apa. Tapi for beta, berkat memberi adalah dengan ketong memberi diri for Tuhan pakai sebagai alat. Itu kata lain dari memberi. Semoga di hari Pentakosta, hari ke-50, menurut kami orang buruh, beton polima ini akan menjadi sugesti, akan menjadi perangsang for Bapak Ibu dan beta di dalam menjalani hari-hari hidup, di dalam menghadapi berbagai tantangan, pencobaan yang bertubi-tubi, yang sengringan. Ya. Ketong akan down, ketong akan jatuh. Lagi-lagi kita bilang, kalau ketong pakai ketong pun tahu, kalau ketong pakai ketong pun kuat, kalau ketong pakai ketong pun mau. Tetapi sekiranya kalau ketong minta tuntunan dan kuasa Roh Kudus dalam menghadapi, dalam menjalani, dalam mengamali semua hal, beta yakin dan percaya bahwa ketong semua pasti ada di dalam rencana dan kehendak Bapa di dalam kerajaan surga. Tete manis sayang ketong semua. Amin. Untuk firman Tuhan yang telah ketong baca dan dengarkan secara bersama-sama, Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari ketong bersatu seketika atas perenungan firman Tuhan yang telah ketong dengarkan. Mari ketong bersatu seketika. Bersatu terus selesai. Kini ketong diajak untuk ketong mengikrarkan ketong punya pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, semua dijemput bangkit berdiri lalu ketong mengikrarkan ketong punya pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Ketong berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini kita diajak untuk memberikan persembahan syukur kita.
kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar cahaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Jemaat diundang berdiri. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu, selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Mari kita berdoa. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah persembahan ini untuk menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di jemaat kami. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kepada paduan suara Exodus yang telah mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan, disilahkan.
Terima kasih untuk pujian yang diperdengarkan untuk Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus memberkati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kini tiba saja kita akan menghadap Tuhan dalam doa syafaat kita. Dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Karena itu mari kita tenangkan hati dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, lalu mari kita berdoa. Berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiga yang esa, ketiga yang satu, yang menjadi satu keimanan kami, yang menjadi satu tujuan kehidupan kami, yang menjadi satu Tuhan kami yang perkasa, yang sejak sepanjang sejarah perjalanan gereja ini ditandai dengan keturunan Roh Kudus berdasarkan perintah-perintah yang dikumandangkan dan yang disebarkan, sehingga lahirlah gereja mula-mula. Dari gereja mula-mula itu Tuhan terus berkembang, mengalami pembaharuan, sekalipun di tengah-tengah tantangan dan percobaan yang datang silih berganti, yang datang terus menerus dan enggan untuk berhenti, yang seakan-akan membuat kami larut, terhanyut di dalam kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesaat, kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesat, kenikmatan-kenikmatan dunia yang hanya sementara. Tetapi bahwa para hamba-hamba Tuhan, leluhur-leluhur kami bahkan gereja ini, mereka tidak menyerah, termasuk kami selaku persekutuan gereja Protestan Maluku. Kami terus berjuang, membanting tulang, memeras keringat, pergi ke ujung bumi untuk mewartakan kasih Allah melalui Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus yang menyertai, sehingga sekalipun nyawa menjadi taruhan, sekalipun keluarga harus dikorbankan, tetapi misi itu Tuhan terus berjalan, terus berlangsung dan terus terjadi semata-mata hanya karena kehendak Bapa di dalam surga. Melalui perantaraan Roh Allah yang kudus, founding father, penerus kami dan yang akan berkelanjutan, masih tetap ada Tuhan. Sama seperti yang Tuhan perintahkan kepada murid-murid-Mu, kepada kami Gereja Protestan Maluku, jemaat Skip Ebenezer, para hamba-hamba Tuhan dan para perangkat pelayan, bahkan jemaat Tuhan secara menyeluruh. Engkau menitipkan pesan Pentakosta itu juga kepada mereka untuk menjadi berkat bagi mereka dan menjadi berkat juga bagi orang lain, termasuk kami. Adik kakak orang basudara ina ama kai wai semua yang ada di wai lana-lana, di Buru Utara, di Venalesela, dataran Wageren. Kini Tuhan di tempat ini, di dalam Magdis-Mu yang kudus ini, bersatu hati kami, terangkat seluruh pergumulan beban hidup, harapan-harapan kami yang kami bawa dari balik bilik kehidupan keluarga kami, yang kami berikan lewat pengucapan syukur kami. Tuhan lebih tahu kami, Tuhan lebih mengenal kami, lebih bahkan daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi kami selaku keluarga Tuhan yang ada di Skip Ebenezer, dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Orang tua yang beruban putih bahkan sampai dengan buhar di dalam kandungan. Setiap keluarga Allah, setiap keluarga yang sementara ada di dalam keretakan rumah tangga,
kepada mereka orang tua jompo, kepada mereka orang tua janda duda, kepada mereka anak-anak kami yang disabilitas. Kami berdoa kepada semua kami dengan profesi-profesi kami sebagai pegawai negeri sipil, sebagai TNI Polri, sebagai tenaga kesehatan, sebagai pekerja-pekerja kasar, sebagai buruh-buruh kasar, buruh-buruh bangunan, sebagai tukang-tukang ojek, sebagai supir-supir oto. Bahkan kami yang mengupayakan pemondokan di dalam keluarga rumah tangga kami, Tuhan sekiranya di turunan Roh Kudus ini Engkau tetap memberikan kekuatan di dalam pengharapan kepada kami, agar di tengah-tengah menjalani kehidupan ini kami menjadi sadar sungguh bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami kini Tuhan telah dialami oleh leluhur-leluhur kami. Dan apakah gereja ini berhenti ketika leluhur itu mengalami pencobaan? Tidak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Kami percaya sungguh bahwa di dalam iman dan pengharapan kami Bapa, Kau telah memberikan ketegasan kepada kami bahwa beban-beban kehidupan yang kami pikul tidak melebihi kekuatan dan kemampuan kami. Di dalam iman dan pengharapan kami yakin dan percaya sungguh bahwa Tuhan selalu ada di pihak kami. Ketika kami mengalami kesakitan, ketika kami mengalami kegagalan, ketika kami ada di dalam persoalan-persoalan hubungan suami dan istri yang sementara ada di dalam keretakan rumah tangga, kekerasan di dalam rumah tangga, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara adik dan kakak, hubungan antara tetangga dan tetangga, bahkan hubungan jemaat ini dengan kami jemaat di sana. Kami berdoa agar Tuhan Engkau pelihara, kuduskanlah hubungan-hubungan ini, dan jadikanlah hubungan-hubungan ini sebagai pesan, sebagai perintah untuk kami juga bisa melihat mereka, melihat setiap persoalan, melihat orang-orang yang terpinggirkan, yang termarginal. Sebab ketika dengan demikian Tuhan, kami sudah melihat Engkau. Kepadamu Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan dengan tuntunan Roh Kudus, kami berdoa di pagi ini bagi semua kami yang datang berkebaktian, kebaktian minggu pagi tadi, bahkan kebaktian saat ini yang sedang berlangsung, pada setiap kami yang datang dengan beban-beban pergumulan kehidupan kami, dengan maksud-maksud kami. Kami mendoakan agar Tuhan mendengar seruan minta tolong kami. Terlebih teristimewa kepada masa depan generasi anak-anak kami, sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, remaja, bahkan angkatan muda gereja Protestan Maluku yang ada. Saya punya anak-anak yang sementara ada di bangku pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, strata 1, strata 2, gelar doktor ataupun profesor. Yang sementara ada persiapan untuk ujian-ujian proposal, bahkan KKN, ujian-ujian skripsi. Kami berdoa kuatkanlah iman dan pengharapan mereka. Kepadamu Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa, termasuk menggumuli apa yang menjadi maksud teristimewa dari kehidupan jemaat ini Tuhan, jemaat Skip Ebenezer, yang dalam rencana dan kasih kemurahan-Mu Tuhan, Engkau memberikan talenta-talenta, berkat-berkat yang tak berkesudahan bagi jemaat ini. Tetapi Tuhan, bahwa bukan talenta berkat itu yang sekarang menjadi keinginan dan kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka melalui panitia untuk Ebenezer bermazmur dan berkurban, sementara mengupayakan berbagai cara, mengumpulkan berbagai dana demi dan untuk kelanjutan peresmian gereja dan peresmian pastori yang direncanakan dalam waktu dekat. Entah kapan Tuhan, entah saat mana Tuhan,
tetapi panitia bahkan jemaat ini melalui majelis jemaat juga mereka punya semangat antusias yang tinggi. Jangan pudarkan semangat itu daripada mereka Tuhan. Tetap pelihara mereka dalam setiap rumah tangga, keluarga, pribadi lepas pribadi. Menjadikan mereka kuat menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang putus asa, hilang harap, kecewa, Tuhan Engkau berikan penghiburan. Yang bersuka cita, bereufória, berlebihan, Tuhan Engkau berikan kepada kami kecukupan. Kepadamu Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa kepada majelis jemaat secara khusus sebagai pengelola, sebagai penanggung jawab perkembangan misi Tuhan di SKIP Gereja Ebenezer, dari ketua majelis jemaat, sekretaris jemaat, wakil ketua, penatua, diaken, bahkan tua agama, pengurus sektor, pengurus unit, Bapak Ibu pengasuh. Kami berdoa bagi perangkat pelayan yang ada di menopang pelayanan di jemaat Tuhan ini, agar Tuhan tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Berdoa bagi rumah tangga, keluarga mereka, suami, istri, adik kakak, orang tua mereka yang mendukung pelayanan mereka, agar semua diberkati. Dari tempat ini pula Tuhan kami tak lupa mendoakan jemaat kami di sana, di Wailana-Lana, di dataran Waigeren, yang juga berkebaktian Pentakosta di pagi ini. Tuhan, setiap rumah tangga, keluarga Engkau lindungi, Engkau sertai, Engkau jamah, Engkau berkati bahkan kebaktian yang sementara berlangsung. Kami percaya sungguh bahwa sama seperti kuasa Tuhan yang berlaku di tengah-tengah gereja ini, di sana juga kuasa Tuhan melalui Roh Kudus-Mu berlaku. Lalu Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, masih banyak yang harus kami bilang dalam kumpulan kami di saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya sungguh bahwa kumpulan kami yang kami naikkan di saat ini melalui kata doa ini, Tuhan, dasar hati kami Engkau telah mengetahui, apa yang menjadi maksud kami di saat ini Engkau mengetahui. Karena itu Tuhan, kami menegaskan, biarlah di hari ke-50, hari keturunan Roh Kudus, hari Pentakosta ini Tuhan, kami dibaharui, kami diurapi, kami dikuatkan dan dimampukan, serta kami dilayakkan untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan berbagai risiko, konsekuensi, bermisi apapun. Inilah kami Tuhan, sebagai alat di tangan-Mu, kami siap untuk pergi dan menjadi abdi-Mu. Lalu Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, satu hal yang juga yang hendak kami tegaskan, bahwa doa dan harapan kami di saat pagi hari ini, kami mau bilang bahwa kami mendasarinya bukan dengan menggunakan nama Allah lain, tetapi hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah terangkat ke surga, dan yang digantikan oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan surga, sambil kami mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kami berkata demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada di dalam pengutusan dan berkat, dan karena itu Bapak Ibu Saudara semua dijemput bangkit berdiri. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami, sadarkanlah
ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami sebagai satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami. Tuntun hidup kami saling mengasihi dan jauhkan perpecahan. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami. Sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Pergilah, jalanilah kehidupan dan segala tantangannya dengan penuh keberanian. Kepada mereka yang sakit dan lemah, miskin dan lapar, terpenjara dan terlupakan, yang hidup dalam ketakutan dan ancaman karena ketidakadilan, dan yang kehilangan rasa damai, disitulah kita diutus. Yakinlah, Roh Kudus-Nya dicurahkan untuk memberikan kepada kita keberanian dalam melayani dan bersaksi. Untuk itu, terimalah janji berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman, kasih, dan pengharapan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilakan duduk untuk tong ada di dalam doa syukur. Tumpun doa syukur selesai. Selamat memaknai hidup di hari Pentakosta. Mudah-mudahan siapa yang jadi Apolos, tiada melebihi tentang Tuhan yang lebih berkuasa. Jangan samakan yang tak dapat ataupun yang berhilang. Tunggulah berbuatlah, serahkanlah saja pada Allah. Taburlah bibit yang baik, siramilah dengan air suci. Berdoalah sepanjang hari, esok kan tunggu nanti. Berhentilah saat menuai, petiklah sambil menari-nari. Muliakan Allah yang kau memberi
siapa yang jadi Apolos? Tuhan yang lebih berkuasa. Jangan samakan yang tanam atau